warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang agama dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nurul Hafizah, yang kedua Sepia Maharani, yang ketiga Yanti Mayasari, dan saya Zulfi Hulaifi. Presentasi pertama tentang pengertian agama dan masyarakat akan dipresentasikan oleh saya. Pengertian agama dan masyarakat. Pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kemudian, pengertian agama menurut Islam. Agama adalah peraturan dari Allah SWT untuk manusia yang berakal guna mencari keyakinan, mencapai jalan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat bersandar pada wahyu-wahyu ilahi yang terhimpun dalam kitab suci Al-Quran. Saya Nurul Hafizah. Di sini saya akan membahas tentang hubungan agama dengan masyarakat dan kaitannya agama dengan masyarakat. Hubungan agama dengan masyarakat telah kita ketahui. Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan adat istiadat yang juga berhubungan dengan masyarakat dan agama. Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat dikaitkan hubungannya dengan agama dan masyarakat dalam melestarikan budaya. Contoh, budaya Ngaben yang merupakan upacara kematian bagi umat Hindu Bali yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya. Selain itu, ada juga hubungan lainnya, yaitu menjaga tatanan kehidupan. Maksudnya, hubungan agama dalam kehidupan jika dipadukan dengan budaya dan masyarakat akan membentuk kehidupan yang harmonis, karena ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Contoh, jika kita rajin beribadah dengan baik dan taat, dengan peraturan yang ada, hati dan pikiran kita pasti akan tenang, dan dengan itu kita dapat membuat keadaan menjadi lebih baik seperti memelihara dan menjaga budaya kita agar tidak diakui oleh negara lain. Namun, sekarang ini agama hanyalah sebuah simbol seseorang saja. Dalam artian, seseorang hanya memeluk agama, namun tidak menjalankan segala perintah agama tersebut. Selanjutnya, kaitannya agama dalam masyarakat. Pertama, masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Masyarakat tipe ini yaitu penduduk yang tinggal di daerah pedalaman dan terbelakang, artinya daerah yang perekonomian masyarakatnya lambat atau daerah yang belum maju. Oleh karenanya, keanggotaan mereka dalam masyarakat dalam kelompok keagamaan adalah sama. Yang kedua, masyarakat pra-industri. Masyarakat berkembang, masyarakat yang sedang berkembang, keadaan masyarakat tidak terisolasi. Ada perkembangan teknologi yang lebih tinggi daripada tipe pertama. Agama memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam tipe masyarakat ini, dan fase kehidupan sosial diisi dengan upacara-upacara tertentu. Tiga, masyarakat industri sekuler. Masyarakat industri bercirikan dinamika dan teknologi semakin berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Sebagian besar penyesuaian terhadap alam fisik. Tetapi yang penting adalah penyesuaian dalam hubungan kemanusiaan itu sendiri. Nama saya Sepia Maharani. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara beragama masyarakat di Indonesia. Terbagi menjadi 4, yaitu tradisional, formal, rasional, dan metode pendahulu. Yang pertama yaitu tradisional. Cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang atau leluhur. Yang kedua yaitu formal. Cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Yang ketiga yaitu rasional. Cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami, menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Yang terakhir yaitu metode pendahulu.
Cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, penyebaran, atau dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan sesembahannya, semisal nabi atau rasul. Sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar berpegang teguh dengan itu semua. Materi selanjutnya yaitu apa saja fungsi agama dalam masyarakat. Terbagi menjadi 5, yaitu fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai. Bersumber pada kerangka acuan yang bersifat sakral, maka normanya pun dikukuhkan dengan sanksi-sanksi sakral. Yang kedua yaitu fungsi agama di bidang sosial, di mana agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Yang ketiga yaitu fungsi agama sebagai sosialisasi individu. Ialah semacam tuntunan umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadiannya. Yang keempat yaitu fungsi edukatif atau pendidikan. Ajaran agama secara yuridis atau hukum berfungsi menyuruh atau mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribadi penganutnya menjadi baik dan benar. Yang terakhir yaitu fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, selalu menginginkan dirinya selamat. Selamat yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Sepia. Materi ke-7, manfaat agama dalam hidup manusia. Apa saja sih manfaat agama di kehidupan manusia? Yang pertama, memberikan manusia tuntunan dan ajaran hidup. Yang kedua, menjawab anggota tentang hal yang tidak dapat dijawab oleh manusia. Yang ketiga, mengenalkan pada hal yang baik dan buruk. Yang keempat, menjadi penyeimbang antara fisik dan jiwa manusia. Materi ke-8, bagaimana terjadinya konflik beragama? Yang pertama, konflik antara Yahudi dan Nasrani. Menurut versi Yahudi, Nasrani adalah agama yang sesat karena menganggap Yesus sebagai Mesias, juru selamat atau Tuhan. Dalam pandangannya, Yahudi sendiri, Yesus adalah penista agama yang paling berbahaya karena menganggap dirinya adalah anak Allah. Sampai akhirnya otoritas Yahudi sendiri menghukum mati Yesus dengan cara disalibkan. Sedangkan menurut pandangan Kristen, umat Yahudi adalah umat pilihan Allah yang justru mengkhianati Allah itu sendiri. Untuk itu, Yesus datang ke dunia demi menyelamatkan umat tersebut dari murka Allah. Contoh selanjutnya, konflik beragama. Konflik antara Yahudi dan Islam. Konflik ini berawal dari kepercayaan orang Yahudi akan tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka yang dipercayai terletak di daerah Israel, termasuk Yerusalem sekarang. Ketika orang Yahudi melakukan eksodus meninggalkan kota lama ke Mesir, namun kemudian malah diperbudak sampai akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa. Orang Yahudi kemudian kembali ke tanah mereka yang lama, yaitu Israel. Akan tetapi, pada saat itu orang Arab telah bermukim di daerah itu. Didasarkan atas kepercayaan itu, kemudian orang Yahudi mulai mengusir orang Arab yang beragama Islam itu. Inilah sebenarnya yang terjadi akar konflik Israel dan Palestina dalam rangka memperebutkan Yerusalem. Konflik ini semakin panas ketika unsur politik mulai masuk. 10 faktor konflik agama di Indonesia.
Yang pertama, karena tidak adanya keampuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang selama ini menjadi pedoman bangsa dan negara kita, mulai digoyahkan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan upaya merubah ideologi negara kita ke ideologi agama tertentu. Yang kedua, kurangnya rasa menghormati baik antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya maupun sesama pemeluk agama. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman yang timbul karena adanya kurang komunikasi antar pemeluk agama. 11. Upaya antisipasi konflik agama. Yang pertama, menurut Yusuf Kala, dalam menangani konflik antar agama, jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah saling mentautkan hati di antara umat beragama, mempererat persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, serta menumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap agama membawa misi kedamaian. Yang kedua, tidak memperkenalkan pengelompokan domisili dari kelompok yang sama di daerah atau wilayah yang sama secara eksklusif. Yang ketiga, masyarakat pendatang dan masyarakat atau penduduk asli juga harus berbaur. Yang keempat, segala macam bentuk ketidakadilan struktural agama harus dihilangkan atau dibuat seminim mungkin. Yang kelima, perlu dikembangkan adanya identitas bersama, misalnya kebangsaan, agar masyarakat menyadari pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sesi pertanyaan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.